Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai klasifikasi kelangkaan dan estimasi harga kartu Pokemon TCG menggunakan algoritma fuzzy logic. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Noval. Dan nama saya Adinda Zakira Sofyan. Dan nama saya Dimas Ali Fikri. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang artificial intelligence dengan metode fuzzy logic digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian. Yang kedua ada harga kartu Pokemon TCG dipengaruhi oleh kelangkaan kondisi dari permintaan pasar. Dan yang ketiga ada sistem informasi berbasis OCR dan fuzzy logic digunakan untuk mendeteksi kartu dan mengestimasi harga secara efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem algoritma fuzzy yang dapat mengestimasi dan mengidentifikasi kartu Pokemon TCG. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan OCR untuk mendeteksi kartu dari gambar. Yang ketiga, ada bagaimana tingkat akurasi sistem dalam mendeteksi dan mengidentifikasi kartu Pokemon TCG. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada merancang dan mengimplementasikan sistem inferensi fuzzy untuk estimasi harga kartu. Yang kedua ada mengimplementasikan OCR, Tesseract, and OpenCV untuk mendeteksi kartu Pokemon dari gambar. Yang ketiga ada menganalisis hasil pengujian sistem untuk mengetahui kelebihan dan keterbatasannya. Selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama ada kecerdasan buatan, cabang ilmu komputer untuk mengembangkan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas layaknya kecerdasan manusia, pengenalan suara atau wajah, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada Pokemon Trading Card Game, permainan kartu strategi dua pemain menggunakan deck Pokemon untuk bertarung, mengalahkan lawan, dan memenangkan prize cards, menggabungkan strategi, pengambilan keputusan, dan manajemen sumber daya dengan atribut kartu. Yang ketiga ada klasifikasi fuzzy logic, metode komputasi untuk sistem cerdas yang mengatur ambiguitas dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, menyerupai cara berpikir manusia dengan transisi terhadap bertahap antar kondisi. Yang keempat ada algoritma fuzzy logic, yaitu pengelompokan data dengan nilai kebenaran variabel dalam bilangan real 0 sampai 1. Merupakan peningkatan dari logika boolean yang memungkinkan kebenaran bertingkat. Yang kelima ada image processing, itu adalah teknik pengolahan citra digital menggunakan metode matematika dan komputasi untuk meningkatkan kualitas atau mengekstraksi informasi, enhancement, restoration, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Yang terakhir ada evaluasi model, membandingkan hasil prediksi dengan data aktual untuk menghasilkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Berikutnya ada perancangan sistem. Jadi alur pelanjutan pada sistem ini adalah yang pertama itu pengumpulan data yang berupa dataset kartu Pokemon dalam CSV yang berisi card name, series, base price, dan rarity score. Lalu yang kedua itu ada pra-pemrosesan data. Gambar kartu diproses, yang awalnya itu dirubah jadi grayscale, lalu di cropping sehingga bisa dapat font di judulnya, lalu di resize, lalu thresholding, lalu ekstraksi teks dengan Tesseract OCR. Lalu yang ketiga itu inferensi fuzzy logic. Sistem fuzzy dengan input rarity dan condition. Lalu ada 9 aturan if then untuk membandingkan dan bisa mendapatkan hasil price multiplier via diversifikasi. Lalu yang keempat ada evaluasi teks OCR. Itu dicocokkan dengan database yaitu word matching yang harga sama dengan base price dikali multiplier, lalu hasilnya ditampilkan. Lalu dataset yang digunakan pada sistem ini adalah file berbentuk CSV yang namanya itu data/cards_database.csv yang berisi card name, series, base price, rarity score untuk referensi pencocokan kartu. Lalu tahap selanjutnya
Selanjutnya adalah pemrosesan data. Yang pertama itu ada konversi format. Tadi ya formatnya itu PIL lalu dikonversi jadi OpenCV yang tadinya RGB ke GR. Lalu ada pengolahan citra yang tadinya grayscale lalu di resize sampai minimalnya itu 300 pixel. Lalu ada thresholding. Lalu tahap yang ketiga dalam pemrosesan data ada ekstraksi teks dengan menggunakan OCR atau tesseract OCR. Jadi karakter alphanumeric only. Lalu yang terakhir adalah perancangan sistem. Sistem yang digunakan itu menggunakan bahasa Python yang ditampilkan pada web menggunakan Streamlit. Lalu library-nya itu ada scikit-fuzzy, OpenCV, Pandas, PL, dan PyTesseract. Lalu ada implementasi dan pengujian. Lingkungan pengembangan yang dipakai pada sistem ini, platformnya itu menggunakan bahasa Python dengan versi 3.13.9 dikompil di Visual Studio Code. Library yang dipakai itu ada scikit-fuzzy, OpenCV, NumPy, Pandas, PL, dan PyTesseract. Lalu ada implementasi sistem. Arsitekturnya itu framework menggunakan Streamlit. Jadi dia itu UI-nya di web. Lalu ada input yang dimasukkan berupa gambar kartu Pokemon. Lalu ada alur prosesnya itu, yang pertama image processing menggunakan library OpenCV plus Pillow untuk mengenhance quality inputnya. Lalu menggunakan library OCR itu untuk mengekstrak teks nama kartu. Lalu menggunakan Pandas untuk matching untuk mencocokkan teks yang sudah diekstrak dengan database di CSV. Lalu ada fuzzy logic. Fuzzy logic ini menggunakan library scikit-fuzzy untuk menghitung estimasi harga. Inputnya itu berupa rarity score ditambah condition. Conditionnya nanti dipilih pada saat user setelah menginputkan gambar kartu. Nanti dipilih apakah kartu tersebut damage, plate, atau mint. Lalu prosesnya itu dengan fusifikasi. Untuk setelah dilakukan fusifikasi, dia melakukan full evaluation. Selanjutnya defusifikasi. Output yang dihasilkan adalah price multiplier. Dan hasilnya adalah harga estimasi sama dengan base price dikalikan dengan multiplier. Selanjutnya dari implementasi dan pengujian ada skenario pengujian. Jadi kita di sini ngambil 10 inputan kartu Pokemon dari dataset. Dan untuk perbandingannya itu adalah dari data asli, yaitu di database, dan juga data prediksi dari sistem yang user input. Dan selanjutnya yaitu hasil dan analisisnya. Yang pertama adalah hasil prediksi. Ternyata ada perbedaan yang ditemukan pada kartu Pikachu VMAX, yaitu value-nya berbeda atau harganya. Dan juga di kartu Charizard GX, yaitu rarity-nya berbeda atau kelangkaan. Dan untuk kedua, akurasi model. Untuk bagian kelangkaan, kelas kelangkaan, yaitu akurasinya itu 90, dan errornya itu terletak pada kartu Charizard GX. Dan untuk harga kelasnya harga, itu akurasinya juga 90 dan errornya terletak pada kartu Pikachu VMAX. Untuk accuracy-nya, di formulanya atau persamaannya yaitu prediksi per total data kali 100% dan hasilnya itu jadi 90%. Dan untuk bagian precision dan recall, yang pertama ada kelas untuk value atau harga. Yang pertama itu ada murah, precisionnya sama dengan 1 dan recall-nya 0,8. Untuk sedang, precisionnya 0,5 dan juga recall-nya sama dengan 1. Untuk mahal, precision-nya 1, recall-nya 1, dan jadinya macro precision value-nya itu sama dengan 0,83. Dan untuk kelas rarity atau kelangkaan, yang pertama ada ultra rare, precision 1, recall 0,88, rare precision 1, recall 1, hyper rare precision 0,5, recall 1, jadi hasilnya untuk macro precision rarity-nya menjadi 0,83. Dan untuk macro matrix
macro recall value-nya untuk 0,93 dan juga macro recall value-nya di 0,96. Jadi yang di sebelah situ ada F1 score, yaitu persamaannya 2 kali precision kali recall per precision tambah recall. Jadi untuk yang tabel di atas menandakan F1 score-nya untuk kelas value dan yang bawah menandakan untuk kelas credit. Jadinya untuk kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan, jadi secara keseluruhan hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan keputusan klasifikasi yang konsisten dan cukup akurat. Dan untuk sarannya yang bakal dikembangkan untuk kemudian hari yaitu evaluasi dataset, digunakan seluruh dataset bukan hanya sampel, jadi hasilnya lebih akurat lagi dan mengurangi bias untuk pengujian menyeluruh dan menghindari bias pemilihan sampel. Dan yang terakhir, generalisasi performa sistem dapat diukur lebih objektif dengan variasi data. Mungkin sekian dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah. Oke. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sistem untuk kartu Pokemon TCG Detector. Jadi di sini udah ada source code-nya dan di sini juga udah ada data setnya. Kita akan menjalankannya. Baik, di sini kita menggunakan localhost dari Streamlit. Dan begini tampilannya untuk sistemnya. Jadi di sini kita harus sebagai user upload image file, yaitu foto kartu Pokemon. Di sini saya punya beberapa kartu. Kita pilih salah satu dari kartu tersebut. Dan di sini ada pilihan apakah kartunya tersebut rusak atau sering dimainkan ataupun kondisinya perfect atau sempurna. Di sini kita pilih kartunya sebagai kondisi yang sempurna. Dan kita pencet ini, detect card. Dan di sini tulisannya card detected, yang berarti kartunya telah ditemukan. Dan ini adalah output dari sistem dan atau program tersebut.